أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين, jamaah salat Jumat yang semoga kita selalu dalam lindungan dan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita menunaikan wasiat Allah, wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam berupa meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, menjalankan segala perintahnya dan meninggalkan segala bentuk larangannya. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang berbahagia, di dalam Al-Quran surah Qaf ayat yang ke-18 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid." Tidaklah terlafazkan dari lisan seorang hamba kecuali ada dua malaikat yang memiliki sifat raqib dan atid, yaitu selalu mengawasi dan siap mencatat apa yang keluar dari lisan seseorang. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Siapa orang yang beriman kepada Allah, beriman pada hari kiamat, maka hendaklah dia berkata baik atau dia diam. Masyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang berbahagia, salah satu anggota tubuh manusia yang kecil, namun efek dan dampak yang keluar dari anggota tubuh itu sangat besar. Dia adalah lisan, lidah manusia. Oleh karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengancam dalam banyak hadis tentang bahayanya lisan. Suatu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan isyarat kepada lidah beliau. Beliau mengatakan kepada sahabat yang mulia Muaz bin Jabal, "Kuffa alaika hadza." Wahai Muaz, tahan lisanmu, jaga lisanmu. Lalu Muaz pun bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, inna lamu'akhaduna bima natakallamu bih." Apakah kami akan diazab oleh Allah tentang apa yang kami ucapkan? Rasul mengatakan, "Sakilatka ummak ya Muaz." Celaka engkau wahai Muaz. "Fahal yakubbun nas ala wujuhihim finnar illa hasaidu alsinatihim." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidaklah manusia diseret wajahnya lalu dicampakkan ke dalam api neraka pada hari kiamat kecuali karena apa yang dihasilkan, apa yang diucapkan oleh lisannya. Oleh karena itu, seorang muslim yang baik, seorang muslim yang cerdas, dia akan berhati-hati tatkala berbicara,
tatkala lafaz yang keluar dari lisannya, dia akan memikirkan itu. Ketika dia berbicara, dia akan berbicara yang baik. Ketika dia tidak bisa berbicara yang baik, dia memilih untuk diam. Dia tidak berkomentar apapun di medsosnya. Dia tidak menulis status apapun, apalagi status itu tidak mendatangkan manfaat sama sekali. Berbicara hal-hal yang baik itu adalah sifat orang-orang mukmin yang baik. Dia tidak akan gunakan lisannya kecuali untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dia tidak akan menggunakan lisannya kecuali untuk berdoa kepada Allah, membaca Al-Quran, mengajak orang kepada hal-hal yang baik. Namun seorang mukmin yang celaka adalah seorang mukmin yang lisannya keluar kedustaan, lisannya yang selalu mengadu domba, lisannya yang selalu mencela, memaki, memfitnah, lisannya yang selalu mengolok-olok syariat Allah, lisannya yang selalu keluar kata-kata kasar, bahkan na'udzubillah keluar dari lisannya kalimat-kalimat kufur. Ini adalah seorang muslim yang tidak baik, yang celaka, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Masyarul muslimin, jamaah salat Jumat yang berbahagia, seorang muslim yang cerdas, dia tidak akan mengeluarkan satu kata pun dari lisannya kecuali dia akan memikirkan dampak dari kalimat itu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal 'abda la yatakallamu bil kalimah yatabayyanu fiha yazallu biha ila an-nar ab'ad mimma bainal masyriq wal maghrib." Kata Rasul mengatakan, "Innal 'abda la yatakallamu bil kalimah." Tidaklah seorang hamba dia berbicara satu kalimat, yatabayyanu fiha, tapi dia dia tidak memikirkan dampaknya. Pokoknya asal ngomong saja, asal komentar saja, asal tulis lalu share di medsosnya tanpa memikirkan dampak dari kalimat itu. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yazillu biha ilan nar. Ternyata satu kalimat tersebut menyebabkan dia tergelincir ke dalam api neraka. Ab'ad bainal masyriqi wal maghrib. Neraka yang dia masuki itu adalah lebih jauh daripada antara timur dan barat. Seorang muslim yang baik, seorang mukmin yang bijak, dia tidak akan banyak berbicara. Dia akan membatasi pembicaraan-pembicaraannya. Dia tidak akan berbicara kecuali hal-hal yang patut. Dia berbicara sebatas hal-hal yang penting. Dan selain daripada itu, dia lebih memilih untuk diam. Inilah seorang mukmin yang bijaksana. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna abghadakum ilayya wa ab'adakum minni majlisan yaumal qiyamah as-sarsarun." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya orang yang paling aku benci dan orang yang paling jauh nanti tempat duduknya dariku pada hari kiamat adalah mereka as-sarsarun, yaitu orang yang banyak ngoceh, banyak ngomong, banyak nulis, banyak ngomentari status orang, tapi tidak ada manfaatnya. Ini adalah orang yang dibenci oleh Rasul SAW dan paling jauh tempatnya nanti di hari kiamat dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingatlah, seorang mukmin yang baik, dia tidak akan berbicara semua apa yang dia dengar, semua informasi yang dia dapat dia bicarakan, apa yang dia temui dia bicarakan. Seorang mukmin tidak seperti itu. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kafa bil mar'i kadziban an yuhadditsa bi kulli ma sami'." Kata Rasul, cukuplah seseorang itu dikatakan dusta apabila berbicara setiap apa yang didengar. Rasul mengatakan bahwa cukuplah seorang itu dikatakan dusta apabila berbicara setiap apa yang didengar, karena tidak semua yang dia dengar itu betul. Ada tatkala kita mendapati seorang muslim lata, terlalu bermudah-mudahan, dia belum klarifikasi informasi yang dia dapatkan, dia share. Dia belum tahu kebenaran apa yang dia dapatkan, apa yang dia dengarkan, dia bicarakan, dia ceritakan kepada orang lain. Maka seorang muslim yang baik, seorang muslim yang bijaksana, dia tidak akan menceritakan sesuatu apa yang dia dengar kecuali itu manfaatnya besar atau dia sudah mengklarifikasi tentang apa yang dia dengar, tentang kevalitan atau kedustaan daripada pembicaraan yang dia dengar tersebut. Demikian khutbah yang singkat ini. Semoga
kita termasuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang selalu bisa menjaga lisan kita, yang selalu bisa mengontrol dan memfilter setiap informasi-informasi yang kita dapatkan, dan kita tidak bermudah-mudahan untuk meng-share-nya kepada orang lain, karena itu akan berdampak besar pada dunia kita dan akhirat kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbalallahu minni wa minkum tilawata innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ta'dhiman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani wa sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Masyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang berbahagia, di antara kegelinciran lisan seorang muslim yang membahayakan ia di akhirat adalah dia akan termasuk dalam golongan orang-orang yang bangkrut. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada para sahabatnya, "Atadruna mal-muflis?" Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut? Para sahabat menjawab, "Al-muflisu fina man la dirham wala mata'." Ya Rasulullah, orang yang bangkrut itu orang yang tidak punya harta benda, tidak punya rupiah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Al-muflisu min ummati ya'ti yaumal qiyamah bi salatihi wa zakatihi wa siyamihi." Umatku, kata Rasul SAW, umatku yang termasuk dalam golongan orang-orang yang bangkrut adalah mereka datang menemui Allah pada hari kiamat membawa pahala yang begitu besar, pahala salatnya, pahala puasanya, pahala zakatnya pada hari kiamat. Dia melihat pahala itu. Tapi wa ya'ti qad syatama hadza wa qadhafa hadza. Namun di samping dia membawa pahala yang begitu besar, dia juga membawa dosa. Apa dosa yang dia bawa? Dia memfitnah, dia mencela, dia mencaci. Artinya yang dia bawa pada hari kiamat dosa yang terkait dengan lisan, terkait dengan lidahnya. Maka apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala? Orang-orang yang menuntutnya pada hari kiamat, orang-orang yang pernah dia fitnah, orang-orang yang pernah dia caci, orang-orang yang pernah dia maki, orang-orang yang pernah tersakiti oleh lisannya, pada hari kiamat akan menuntut, dan Allah Subhanahu wa taala mengambil pahala-pahala orang tersebut. Yang tadi dia bawa pahala yang begitu besar, diambil oleh Allah, diberikan kepada orang yang dicaci ini, orang yang dimaki ini. Lalu kemudian ketika pahalanya habis, namun persidangannya belum selesai, masih banyak penuntut-penuntut yang lain, tapi pahalanya sudah tidak ada. Lalu apa yang dilakukan oleh Allah? Dosa para penuntut-penuntut ini dipindahkan oleh Allah kepada orang yang bangkrut tadi. Pahalanya sudah habis, malah dia menempatkan bertambah dosa dan dosanya semakin menumpuk. Oleh karena itu, orang yang muflis bukanlah orang yang bijaksana, bukanlah orang yang cerdas. Seorang mukmin yang cerdas, dia akan betul-betul menjaga amal solehnya, menjaga pahalanya agar tidak diambil oleh orang lain. Salah satu kiatnya adalah jaga lisan kita, jaga lidah kita untuk tidak berkomentar apapun, tidak berkomentar sesuatu yang tidak bermanfaat, tidak berbicara sesuatu yang tidak ada maslahatnya. Jaga lisan agar kita tidak termasuk dalam golongan orang-orang yang bangkrut. Dalam sebuah hadis yang lain, Rasulullah SAW pernah mendapatkan pengaduan dari seorang sahabat. Ya Rasulullah, innal fulana, ya Rasulullah, ada si fulana itu, kalau salat sunnahnya, salat tahajudnya, salat malamnya luar biasa, tidak pernah tinggal. Sedekah infak yang sunnah-sunnahnya luar biasa, tidak pernah hitung-hitungan. Tapi ya Rasulullah, tu'zi jiranaha bilisaniha, namun lisannya Rasulullah selalu mengganggu tetangganya. Lisannya yang dipermasalahkan oleh sahabat ini adalah lisannya ya Rasulullah mengganggu manusia. Banyak orang yang tidak nyaman dengan lisannya, banyak orang yang tidak nyaman dengan komentarnya ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? La khaira fiha wa hiya min ahlin nar.
Tidak ada kebaikan pada perempuan tersebut. Bahkan orang itu termasuk dalam penghuni neraka. Sebaliknya, kata sahabat ini, ya Rasulullah, ada seorang fulanah ya Rasulullah, kalau terkait dengan ibadah-ibadah wajib dia kerjakan, tapi yang sunnah-sunnah jarang. Ya, kalau sedekah pun tidak seperti orang pertama, karena keterbatasan. Sedekah pun ya, sedikit kecil ya Rasulullah. Namun lisannya baik, tidak pernah mengganggu orang lain, tidak pernah menyakiti orang lain, tidak pernah membuat resah orang lain. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fahiya min ahlil jannah. Perempuan itu termasuk penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak bangkrut di dunia ini, terutama kebangkrutan di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga lisan kita untuk berkata yang baik. Jika kita tidak mampu untuk berkata yang baik, semoga Allah mudahkan kita untuk diam dan tidak berkomentar apapun. Demikian, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Pada hari Jumat ini marilah kita memperbanyak selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من البراس والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والمهان والفتن ما ظهر منها وما بطن. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أخير دعوانا الحمد لله رب العالمين. أقيم الصلاة.